Hello and welcome back to FPL Bias. Episode ini kita akan bahas chip strategy dan wildcard draft buat game week 4. Dan of course, gue masih ditemenin sama Mike. Gimana nih Pak, game week 3-nya? Ya, Mau cepet. dilanjutin aja langsung, di skip aja. Skip. A start to forget. Red Arrow ya? Red coy. Dapat berapa? 30. Nggak nyampe bahkan. Wah, Gila banget, men. itulah. Anyway. FL maraton kan? Itulah ya, akibat nggak masukin Joe Pedro tuh. Iya. Kena imbasnya. Aset-aset populer. Mencoba terlalu diferensial. Tapi berarti kayaknya nih chip chat kali ini tuh lebih penting sih buat lo daripada buat gue ya. Karena Anyway. ini spoiler alert apa enggak nih? Lo akan mainin chip nggak buat game week 4 ini? Abis international break. Of course. Udah sadar ya? Of course. Kilaf. Nah, ini udah terlalu hancur sih, Nggak bisa lagi sih ini udah. Oke, tapi sebelum kita lanjut, seperti biasa dulu kita bahas update FPL by Spot Mini League dulu nih. Dan buat game week 3 kemarin, paling tinggi itu ada timnya Wahyu Oscar. Dia nama timnya Ole Romeni FC. Wah, sangat nasionalis ya. Dia dapat 96 points. Dia itu punya, ini gokil sih. Dia nggak pakai chip apa-apa, dapat 96 points kemarin. Dia punya Henderson, Gehi, Enzo, Soboslai, Sar, Mbomo, Joe Pedro, dan kaptennya dia Haaland. Gokil. Good. Berarti beda berapa poin tuh sama lo, Mike? Udah nggak usah diomongin, bos. Ya. Kalau gitu updated peringkat 1 sama 4 ya dulu nih. Peringkat satunya nih baru nih. Ada timnya Didi Abdurrahman, tim Jack FC 101. Dia total pointsnya udah 230 points. Nomor 2 ada tim Hendrut Cui, 227 points. Nomor 3-nya ada tim Cop N, dia total pointsnya 223. Dan peringkat 4-nya ini ada Panggolo Lemo dengan 217 points. Baru game week 3 ya, udah 200-an points tuh apa sih? Jauh ya, Mike? Lumayan. Sebelum kita lanjut bahas wildcard draft kita mau bilang thank you dulu yang udah support kita dengan nge-follow kita di IG dan yang subscribe kita di YouTube dan Spotify. Bagi yang belum, kalau kalian suka sama konten-konten kita, please consider subscribing to the channel. Oke, Mike, let's talk about chip strategy nih. Biasanya kan kita ngomongin ini in the second half of the season ya. Jadi bulan Januari lah. Tapi karena season ini ada aturan baru, which is chips-nya ini bisa dipakai 2 kali. Jadinya, of course, kita harus melakukan chip chat ini tuh this early in the season. Jadi, as a refresher, dari game week 1 sampai 19, itu kita bisa pakai 4 chips. Dari triple captain, bench boost, which 2 ini kayaknya nggak sedikit juga ya managers yang udah pakai dari game week 1. Terus ada free hit sama wildcard juga, of course. Nah, pokoknya 4 chips ini harus dipakai sebelum game week 20. Karena di game week 20, kalau belum kepake, itu akan hangus. Karena akan di-refresh lagi buat second half of the season. Gitu. Game week 20 ya? Bukan game week 19 ya? 20. Oh ya, true. Game week 20 Kan ya. 19, terus 20 Ya. sampai 38. Gitu. Oke, kita ngomongin dari chip mana ya? Bench boost dulu kali ya. Karena menurut gue, personally sih, bench boost yang bikin pusing sih, menurut gue. Karena kan lo harus nge-manage tuh gimana squad lo bisa mainin 15 pemain kan, yang ideally maunya of course starting semua dalam 1 minggu itu. Dan biasanya kita juga pakai bench boost kan kalau ada double game week kan. Tapi of course in the first half of the season kita harusnya nggak ada double game week gitu. Makanya banyak kayaknya sih managers yang pakai bench boost ini dari game week 1 kemarin ya. Walaupun itu juga udah masih banyak uncertainty sih sebenarnya. Siapa yang starting, siapa yang enggak. Lo gimana nih, Mike? Ada gambaran nggak kapan pakai bench boost? Agak sulit sih kapan harus pakai bench boost karena disclaimer alert, gue bakal, ya tadi kan udah kesebut ya, gue bakal wildcard gitu kan.
Nah, Hmm. that being said, sebetulnya sih game week depan tuh bisa. Game week depan gue bisa bench boost sih. Cuman masih mikir-mikir mau apa enggak gitu. Karena again, bench boost kan tim dependent ya. Dan ya emang lu juga harus ngejar ngejar ininya sih, ngejar fixtures-nya sih. Karena gue akan wildcard, the only possible maksudnya yang menarik nih ya untuk gue bench boost tuh game week depan. Game week depannya, game week 5 berarti. Game week 5. Jadi kayak ya let's see. Kalau enggak game week mungkin game week 8. Itu setelah, kalau nggak salah setelah international break yang kedua ya. Iya. Karena sebetulnya kalau misalkan game week nggak yang nggak menarik dari game week depan itu untuk bench boost adalah kiper gue Dubravka itu second goalkeepernya itu dapat Nottingham at home gitu loh. Jadi kayaknya wah piye toh gitu kan kayaknya peluangnya nggak sebesar itu. Sedangkan kalau di 8 si Dubravka ini dapat Leeds away yang masih masih possibility bisa 0-0 nih gitu loh. Dibanding yang tadi kan Nottingham ada Woods, ada yang lain-lain, ada Ndoye, possibility kejebolannya lebih tinggi gitu ketimbang lawan Leeds. Ya. Jadi kayaknya gue kalau nggak 5, 8 sih. Kalau gue kayaknya makainya sih setelah, nggak tahu, setelah game week 16 sih yang kita dapat free transfer buat AFCON, yang kita dapat 5 langsung. Jadi itu bisa gue pakai terus habis itu langsung pakai bench boost gitu. Ya, itu Tapi juga menarik sih. again itu masih agak jauh ya sebenarnya. Masih Iya, bulan dan Desember. again itu semua tim independen gak sih? Iya, betul. Betul sekali. Ntar tim lu berubah lagi kan? Most likely sih akan gitu ya. Oke, next kita bahas triple captain. Seperti halnya kita pilih kapten minggu ini, of course kita mau pilih triple captain kan yang buat aset yang lagi on form dan fixture-nya gampang kan. Udah ada gambaran belum? Dengan setelah lo wildcard di game week 4, kira-kira siapa dan kapan lo mau masukin triple captain? Jadi kalau as of sekarang, disclaimer gue belum punya Haaland ya, nggak tahu gimana cara masukinnya juga, walaupun menarik banget gitu. As of now, itu mungkin paling ini adalah game week 14 dengan Salah, Sunderland at home. Itu menarik banget sih. Kita tahu kalau misalkan lawan tim-tim baru newly promoted, biasa possibility tinggi kan. Kalau nggak Sunderland 14, game week 5, Everton, Liverpool at home. Biasanya ya Merseyside Derby. Salah biasa kesetanan. Iya, betul. Cuman one thing to be note ya, Salah kayaknya nggak segitunya nggak sih lately? Belum segitunya. Belum panas kayaknya. Kalau dibandingin sama the other 14 million sih, aka Haaland, kalau dilihat dari poinnya ya, dari game week 1 sampai 3 tuh jauh banget loh. Underlying datanya tuh jauh banget. Haaland harusnya bagus banget, jauh banget poinnya. Tapi sekarang cuma beda 8 poin sih. Agak sulit juga karena lawannya nggak imbang. Ya, true. Haaland belum Ya, ketemu makanya, 3 game pertama belum ketemu Big Six atau Big Three-nya gitu loh. Sedangkan Liverpool udah ketemu Arsenal. ya makanya kayak first 3 game weeks nih, again datanya tuh nggak reliable lah, ya kan? Ya, that being said, kalau Haaland, kalau ntar at the end of the day, all along the way gue punya Haaland, itu kayaknya game week 13 sama game week 15. Karena Haaland dapat Leeds at home sama Sunderland at home. Wah itu empuk banget sih. Leeds goyang sih. Gak stabil itu sih. Walaupun dia sering banget clean sheet. Cuman Haaland, man. Exactly, ya. Kayak sekarang tuh City kita ngelihatnya cuma offensive-nya doang nih, karena defense-nya nggak usah diomongin lah, masih belum minggu lalu aja kalah kan game 3. Tapi attacking wise, aka Haaland ya masih bisa terpakai buat di squad kita. Paling gue mau tambahin satu sih, Palmer kalau udah fit, karena game week 9 akan lawan Sunderland at home, Chelsea. I beg a differ. Gue lebih milih Wolves at home game week 11. Gue tadi mau bilang aset Chelsea. Wolves ketemu main at home di game week 11. Wolves berantakan banget, man. To be honest, gue belum terlalu lihat Wolves sih season ini. Iya, berantakan ya? Berantakan. Ya, atau kalau belum fit ya, of course, Joe Pedro. none other than Joe Pedro, ya kan? Yang lo nggak punya. Yang merusak rank lo itu. Ya. One last comment, triple captain. Ya. Kalau mau main gila, Gyökeres game week 7, West Ham at home. Jangan salah lo, tapi kemarin West Ham kita dari game week 1 sama 2 kalah kan. Terus kita bilang game week 3 target West Ham. Menang cuy, West Ham lawan Forest
Lawan Forest 3-0 kan? Tapi Forest belum stable itu, man. Itu juga agak-agak anomali sih this season. Forest musim ini kejebolan salah satu yang paling banyak 5 kali, ya nggak? Iya, kejebolan terus. Walaupun Belum ada tapi clean on sheet. the other side, West Ham sama Wolves itu tim yang paling sering kejebolan juga. Wolves sudah 8 kali kejebolan. Poinnya masih 0. Nah, jadi menurut gua musim ini yang bisa ditarget-targetin defense-nya mumpung awal-awal adalah Wolves. Targetin aja terus. Ya, bisa. Oke, next we have free hit. Ini juga chip yang biasanya kita pakai buat either double game week atau blank game week kan. And again, first half of the season, most likely kita nggak akan dapet blank game week juga gitu. Again, seperti wildcard juga nih, free hit kan lebih ke tim dependent, ya kan? Jadi kalau kalian nggak punya assets dari beberapa tim gede yang mungkin fixture-nya itu gampang, mungkin itu tuh bisa dipakein free hit gitu. Lo gimana, Mike? Gua free hit most likely ya. Karena gua udah wildcard. Jadi free hitnya agak-agak beda nih yang lain gitu. Kenapa gue bilang agak-agak beda gitu? Karena sebetulnya pada orang pada akan wildcard tuh game week 8. Jadi kayaknya gue free hit di game week 8 untuk ngincer itu semua. Ah, Kayaknya. Oke. Good swings-nya banyak gitu loh. Iya sih, kayaknya kalau nggak game week 8, game week 15 mungkin. Agak jauh emang. Hmm, hmm. Tapi kalau kayaknya gue nyari yang swing-swingnya rada-rada jauh. Tapi jangan salah, orang bakal banyak yang game free hit di game week ini nih, game week 4. Tim-tim yang lagi on form dari 1 sampai 3 itu di game week 4-nya lumayan, fixtures-nya lumayan sih. Karena Chelsea akan lawan Brentford walaupun away. Palace nih lawan Sunderland at home, tapi Palace sekarang lagi injury-nya banyak nih. Sisar kan salah satunya. Terus Fulham juga lawan Leeds, itu promoted team. Liverpool lawan Burnley walaupun away, tapi lawan promoted team. Newcastle juga setelah transfer window ini, setelah dapetin Isak sama Walter Mande, siapa sih namanya? Walter Made, itulah si Giant. Tapi dia kan lawan Wolves at home, St. James Park. Itu lumayan sih sebenarnya. Jadi bisa sih game week 4 free hit. It's a free hit window juga. Bisa free hit window. Atau kalau buat gua 15-16. Di antara dua itu buat gua. Kenapa gua bilang 15? Karena 15 tuh Liverpool dapat Leeds, City dapat Sunderland, habis itu Arsenal dapat Aston Villa, Spurs dapat Brentford. By that time kita udah tahu nih Chelsea Spurs paten nggak under Frank, ya kan? Ya, dan itu udah in the middle of Champions League kan. Iya, yeah, exactly. Tadi Spurs, City, Liverpool empuk banget sih lawannya. Dan kalau misalkan tiba-tiba MU pecat Amorim, itu dia dapat Wolves tuh, MU. Apa ya? Tiba-tiba mainnya ngomongnya pecat-pecatan. Kalau. Ya sama satu lagi sih paling game week 13 itu juga free hit window karena Aston Villa yang again nih di transfer window ini deadline day mereka lumayan ya dapetin Elliot sama Sancho whatever lah. Selalu coy. Tapi Elliot sih. Kemarin juga kayak gitu. Game week terakhir juga kayak gitu, tiba-tiba dapat Rashford sama siapa tuh namanya satu lagi Asensio gitu. Dan terbukti efektif Asensio, Rashford. Di game week 13 Aston Villa lawan Wolves at home. Terus ada yang lawan promoted teams itu ada Bournemouth yang lawan Sunderland away, Brentford lawan Burnley at home, sama City lawan Leeds at home. Ya. Sama satu lagi Liverpool lawan West Ham away di game week 13. Sebenarnya banyak sih free hit window-nya. Oke. Nah, terakhir of course kita punya wild card. Kalau ini sih ya of course lah ya, sama kayak season lalu. Dan lo juga sekarang udah bilang kan, udah ke-reveal nih akan make. Udah lo aktifin chip ya? Akan sih. Soon. Akan. Okay. Ya, tapi udah fix ya 100% nih game week 4 wildcard lu nyala. Okay. Karena gue banding-banding kalau nggak wildcard dengan cuma transfer jauh gitu loh. Langsung aja lah kalau gitu, ya nggak sih wildcard draft? Lu wildcard ya? Awal rencananya sih enggak ya, tapi kok gue ngotak-ngatik menarik juga nih buat wildcard game week 4. Nggak, tim lu emang butuh wildcard? Enggak juga sih sebenarnya. Oke, kalau di gue sekarang yang gue nggak suka dengan tim gue itu ada Sar yang lagi cedera. Tapi sisanya nggak apa-apa sih. Well, gue ada Ekitike yang udah ke flag nih, maksudnya kayak dengan Isak datang, of course minute risk, ya kan. Terus gue masih ada Watkins.
yang sampai sekarang masih ngeblank. Tapi bikin galau karena fixtures kedepannya Aston Villa lumayan. Dan again tadi yang kita bilang transfer day-nya, deadline day-nya mereka bagus. Jadi mungkin bisa membantu, tapi we'll see. Terus kiper gue game week 4 ini agak susah karena gue ada ya defense sih. Gue sekarang ada double force defense kan, dan kayaknya itu gamble yang salah gue ambil in the start of the season, double force defense. Jadi gue ada Sales sama Murillo. Kalau gue wildcard sih, of course, ini kemungkinan dua-duanya akan gue ganti sih. Udah sih. Oh, sama gue ada Dorgu yang ternyata Gatot. Gatot cuy. Kirain akan main kemarin game week 3, ternyata malah nggak main sama sekali. Semua orang Masih kena kegocek, men. rotan. Semua orang beli Dorgu khusus buat itu. Exactly, makanya first 2 game weeks dia main, ternyata habis itu malah nggak main sama sekali game week 3. Ya well anyway, itu sih. Jadi gue I don't know, 50-50 lah. Kalaupun wildcard juga gue paling deket-deket deadline, FOMO apa enggak. Tapi gue udah bikin sih. Wildcard draft juga. Tapi dari lo dulu deh Nah, yang agak sulit coy, karena nih pergerakan pemain coy. Gerak nih harganya nih selama transfer window ini. Dia agak jarang kayak begini-begini nih. itu dia. Ya hari ini aja Calafiori naik ya 0,1 padahal lagi libur. Langsung aja lah kita bahas walk us through your wildcard draft. Gue harus wildcard karena tim gue ini kayaknya lumayan berantakan gitu kan. Nico Williams, Forest berantakan. Defense-nya belum sebagus itu. City, aduh, Rico Lewis tuh nggak tahu yang tadi kita bahas lah, defense belum bagus. Zubimendi, Defcon belum dapat. Siapa lagi? Malen nggak dimain-mainin. Aston Villa berantakan juga. Dorgu, Gatot, ya kan? Watkins, Gatot. So it's like berapa? 6, 7? Mau nggak mau sih, udah harus wildcard sih. Jadi gue ganti sekitar 9 pemain. I think I like this squad better gitu. Jadi 15 pemainnya, kipernya adalah Petrovic sama Dubravka. Belakangnya rombak semua. Jadi gue sekarang punya, yang stay cuma satu, Gudmundsson. Tapi sayangnya Gudmundsson ini gak pernah bisa masuk ke tim gue. Kehalangan pas siapapun selalu. Tapi the other four adalah Senesi, Van Dijk, Munoz, antara Gabriel Calafiori. 4 itu. Van Dijk. Van Dijk, Defcon-nya. Udah gitu lo mesti lihat. 3 game week ke depan, empuk banget nih si Liverpool. Dan Van Dijk udah fix main kan. Pasti dimainin terus gitu. Tapi kalau mau gila, Kerkes juga main. Masalahnya Kerkesnya udah 90 menit nih sekarang nih gitu. Dan Kerkes lebih nyerang kan. Kalau misalkan Van Dijk, Defcon. Tengahnya Salah, Amandoye stay. 3 yang berbeda adalah Semenyo, Paketa, Gakpo. Sebetulnya Gakpo ini masih diferensial aja sih. Jadi ada 2 spot buat 3 orang yang memperebutkan. Semenyo, Gakpo, Grealish. Itu buat gue ya. Depannya Gyökeres stay, Mateta stay. Satu lagi Jopet. Mau gak mau, men. So itu gue. Semua masih bisa berubah. Tapi gue bener-bener suka sama midfielder yang tadi gue sebut sih. Semenyo, Paketa, Gakpo, sama Grealish. Gue juga setuju sih. Paketa harganya turun jadi 5,9, tapi sekarang dia malah bagus mainnya, kayak dia ngambil set piece dan kemungkinan dia akan jadi makin banyak role-nya. Dia bisa ngambil penalti juga buat West Ham. Ya. Paketa hanya pembeda aja sih. Reinsder menurut gue kenapa dilepas padahal dia tuh fixture minute-nya terjamin. Kayaknya sih agak, maksudnya City parkir dulu deh gitu. Walaupun fixture-nya City lebih bagus ya. Tim to attack lah menurut gue. Maksudnya attacking-nya bagus, cuman masih belum jelas nih. Semua golnya masih dari Haaland. Jadi speaking of nih, berarti no Haaland draft ya? No Haaland draft. Unfortunately. Gue mencoba bikin yang ada Haaland dan Salah, cuman timnya jelek banget, men. Ya kalau gitu gue aja ya. Draft gue juga cuma ada 6 orang nih yang stay di current draft gue sekarang. Jadi kiper Dubravka stay of course. Karena 4.0 dan starting, of course, what do you want. Yang baru itu gue downgrade dari Sales, gue masukin Petrovic juga. Jadi Bournemouth goalkeeper. Di defense-nya gue yang stay cuma Tarkowski karena again Defcon
Defensive contribution yang Tarkowski juga dari 1 sampai 3 dapat mulu poinnya. So he stays. Yang 4 barunya ini ada Daniel Munoz, Senesi for Defcon, Aina, karena gue mau target game week 5 sama 6-nya yang back to back promoted teams. Sama satu lagi gue masukin Gabriel. Karena di game week 8 ya, kapan sih Arsenal fixture swing? Itu most likely semua orang akan beli Arsenal asset sih. Jadi kayaknya gue mau nyimpen duit gue, dan most likely mereka akan naik semua kan harganya. Jadi gue mau belinya dari sekarang aja gitu. Itu Gabriel. Terus midfielder gue yang stay itu ada 3. Jadi yang stay itu ada Salah, Reinders, sama Sar. Yes, dia cedera, tapi ya ini 50-50 sih. Sar, kalau dia bisa sembuh cepat, of course gue keep. Tapi kalau enggak ya udah, mau dia apain ya harus diganti. Tapi yang 2 barunya ini, gue ada Bruno yang gue downgrade, tapi sideways move ke Mbomo. Jadi save some money tapi masih ada MU asset. Terus sama gue masukin Paketa juga yang baru. Jadi Paketa nih kayak semua orang mainin ya. Agak sulit nih jadi diferensial. Iya sih, tapi ya mau gimana? Dia murah for his value dan contributionnya dia di tim. Dia kadang dia bisa dapat defensive contribution juga bisa kayak Bruno. So I think he's a good value sih. Sama 3 depan gue ada gue again go for Arsenal dari sekarang. Jadi gue masukin Gyökeres, Joe Pedro stays, dan yang barunya itu Ekitike gue ganti ke Mateta. Jadi gue ada triple. Lu tapi Gabriel ya, bukan Calafiori ya? Gue masih Gabriel sih. Gue pengen, tapi gue kayaknya agak nggak tahu sih. Dengan UCL mau mulai, kayaknya yang locked in minute wise Gabriel dan Saliba. Saliba kan juga masih cedera kan. Jadi Gabriel sih. Walaupun lebih mahal. Okay. Rodgers nggak nih? Nggak berniat tuh. Rodgersnya Aston Villa. Enggak lah. Watkins saja gue buang. Ntar lah, lihat dulu. Walaupun ya 50-50 sih sebenarnya. Watkins ke Gyökeres. Tapi sekarang juga Watkins sudah value-nya udah turun kan 8,9. Jadi susah. Ntar kalau makin turun, gue malah nggak bisa dapetin Gyökeres. Oke. Jadi itu. Tapi again, pros-nya ya defensive wise, Defcon-nya bisa cover. Gue suka sama tengahnya. Tapi depannya again no Haaland. Tapi kan balik, apa kita butuh Haaland apa enggak nih gitu. Ya, exactly. Iya sih, nggak butuh Haaland sih. Dan semoga bisa di-cover juga sama Reinders. Ya udah, I think that's our time for today. Thank you so much yang udah nonton atau dengerin kita sampai akhir. Yang ikut bingung juga sama kita. Karena kita juga masih bingung buat wildcard draft ini. Banyak banget pilihan. Anyway, reminder sekali lagi, kalau game week 4 itu ada di hari Sabtu 13 September jam 5 sore. Jangan lupa buat subscribe kita di YouTube dan Spotify, follow kita di IG, dan kita juga ada di TikTok, X, dan Threads, so make sure buat follow itu semua. Kita akan balik lagi minggu depan buat bahas essentials dan differentials di game week 4. Oke, Mike, thanks for your time, good luck, and we'll see you next time. Bye. Selamat makan.